Halo, selamat pagi anak-anak. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang penyakit HIV dan AIDS. Ya, langsung saja. Untuk pendahuluan, ya, dengan mempelajari ini diharapkan kalian mampu mengetahui dan memahami penyebab, ya, cara penularannya seperti apa, gejala dan pencegahan penyakit HIV AIDS. Ya, sehingga kalian bisa menjaga diri dan berhati-hati dalam bergaul dan bertindak. Apa itu yang dinamakan AIDS? Ya, AIDS kepanjangan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ya, penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Ya, penyakit ini menyerang kekebalan tubuh sehingga mengakibatkan berkurangnya kemampuan tubuh dalam memerangi infeksi. Ya, sampai saat ini penyakit ini menjadi ancaman terbesar bagi kesehatan penduduk dunia. Ya, proses penularannya yang begitu cepat dan belum ada obat yang mampu atau bisa menahan laju perkembangan penyakit AIDS ini. Lalu yang berikutnya, apa itu HIV? Ya, HIV adalah virus atau jasad ternik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Ya, virus ini menyerang sel darah putih sehingga membuat kekebalan tubuh seseorang menurun dan menjadi sangat mudah terserang penyakit. Ya, namun perlu kalian ketahui bahwa penyakit ini atau virus ini bukanlah penyakit turunan atau penyakit warisan. Ya, jadi penyakit ini bisa menghidup pada seseorang karena tertular dari seseorang yang penderita penyakit AIDS. Ya. Dan perlu diketahui jika seseorang sudah terkena penyakit AIDS, ya, kekebalan tubuhnya sangat rentan atau sangat rendah, sehingga ketika penyakit yang sangat ringan bagi orang lain menyerang seseorang yang pengidap HIV atau penderita AIDS, penyakit tersebut dapat menjadi berat, ya, bahkan akan menimbulkan kematian. Jadi penyakit yang ringan bagi orang lain akan menjadi berat bagi seseorang yang mengidap penyakit AIDS. Lanjut berikutnya, bahaya penyakit AIDS. Ya, yang pertama sudah dijelaskan tadi, HIV mudah menular. Ya. Lalu yang kedua adalah kematian. Ya, jika data yang diperoleh WHO, ya, tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya. Jadi setiap menit, ya, tidak kurang ada 3 orang yang tertular penyakit ini. Dan jumlah penderita, ya, 70%-nya adalah kalangan muda, ya, atau usia produktif. Yang ketiga adalah serangan bagi anak muda, ya. Sudah diketahui dari hasil WHO, 70% penyakit ini menyerang atau dihidap oleh anak-anak muda karena pola hidupnya yang tidak benar atau terlalu bebas, ya. Mungkin kebiasaan anak muda yang rentan atau yang akan mudah
tertularnya penyakit ini sangat banyak ya. Jadi seperti kebiasaan ke diskotik ya, terus seks bebas, penggunaan jarum suntik ya, banyak sekali ya. Jadi orang-orang ini akan mengabaikan nilai-nilai moral, etik dan agama yang sudah pola hidupnya atau pola kebiasaannya seperti itu akan mudah sekali terkena atau tertular penyakit ini. Yang keempat adalah tidak bermoral ya. Ini keempat ini salah tulis ya, yang harusnya tidak bermoral. Ya, jadi gaya hidup barat sebagai konsekuensinya modernisasi, ya, industrialisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan perubahan-perubahan nilai kehidupan yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral, etik, dan agama, termasuk nilai-nilai hubungan seksual antar individu. Yang kelima adalah remaja yang meninggalkan rumah. Ya, permasalahan ini berdampak sangat tinggi bagi penularan virus AIDS. Ya, jadi remaja yang meninggalkan rumah tanpa izin dan menjadi anak jalanan, ya, dan tunasusila yang melakukan seksual aktif dan pencandu narkoba secara bebas dan tidak terjaga kebersihan. Jadi orang-orang atau anak-anak yang meninggalkan rumah cenderung akan melakukan pergaulan bebas ya, karena tidak ada kontrol dari orang tua. Yang keenam adalah bunuh diri. Jika seseorang menderita penyakit ini, maka akan menimbulkan depresi yang mendalam. Jadi semangat hidup rendah dan hilang kepercayaan diri. Permasalahan ini banyak memakan korban jiwa ya, sebab dari mereka yang terjangkit penyakit ini ya sering atau selalu berpikir untuk mengakhiri penyakit yang dideritanya dengan bunuh diri. Yang terakhir adalah gila. Ya, jadi orang yang kehilangan kepercayaan diri banyak dijauhi orang karena penyakit yang dideritanya akan menimbulkan stres yang begitu berat. Jika stres itu terus-menerus ya akan menyebabkan kegilaan atau akan gila. Berikutnya cara penularan HIV. Ya, ada beberapa cara. Yang pertama adalah hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap. Lalu yang kedua adalah alat jarum suntik atau alat tusuk lainnya yang tercemar oleh HIV. Ya, jadi perantaranya adalah jarum suntik yang masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi terkena darah itu cara penularannya. Lalu ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Lalu selanjutnya adalah gejala penularan HIV beberapa minggu. Ya, ada beberapa. Yang pertama adalah demam, lalu rasa lemah dan lesu, sendi-sendi terasa lesu, batuk, dan nyeri tenggorokan. Ya, gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Dan gejala selanjutnya ya, gejala lanjutan yang lebih tinggi yaitu demam berkepanjangan, penurunan berat badan, ya, kelemahan tubuh yang mengganggu aktivitas fisik sehari-hari, pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha dan ketiak. Lalu yang kelima, diare terus-menerus tanpa sebab yang jelas. Yang keenam, batuk dan sesak nafas secara terus-menerus. Ketujuh, kulit gatal dan bercak merah kebiruan. Ya, jadi gejala-gejala ini memang tidak khas
gejala HIV karena dapat juga terjadi pada penyakit lain. Namun gejala ini menunjukkan sudah adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Ya. Lalu lanjut ke tahap pengidap HIV telah berkembang menjadi penderita AIDS. Ya, gejalanya yaitu radang paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, lalu kanker kulit, TBC, gangguan susunan saraf. Dan setelah pada gejala ini, ya, seseorang akan dinyatakan sebagai penderita AIDS dan pada umumnya akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala ini. Oke, berikutnya adalah cara virus HIV menginfeksi. Ya, sudah bisa kalian lihat di gambar yang pertama, yaitu saat virus HIV masuk ke tubuh, sel T akan mencoba untuk melindungi tubuh dengan cara memakan virus HIV. Ya, sel T di sini adalah penghasil antibodi. Salah satunya adalah CD4. Ya, CD4 adalah sistem pertahanan tubuh dari infeksi bakteri, virus, dan parasit. Jadi CD4 ini yang dihancurkan oleh virus HIV sehingga menyebabkan sistem kekebalan tubuh manusia menurun. Ya. Jadi tahapan yang pertama, sel T memakan virus HIV. Namun yang terjadi, virus HIV sengaja membuat sel T memakannya agar virus HIV dapat berlindung dan memperbanyak diri. Lalu yang kedua, ya, dijelaskan virus HIV berbentuk bola memiliki kaki untuk menempel di sel manusia. Virus HIV membawa materi genetik jahat yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sel T. Lalu yang ketiga, virus yang berhasil menempel mentransfer materi genetiknya dan memaksa sel T untuk memproduksi sel jahat virus menjadi lebih banyak. Lalu yang keempat, virus berhasil memperbanyak diri sel T yang terinfeksi menjadi rusak. Ya, jadi ini dijelaskan di gambar virus HIV-nya sudah masuk ke dalam sel T. Yang terakhir, jika proses ini berlangsung terus-menerus, maka tubuh akan kehilangan sistem kekebalannya. Lanjut, ada beberapa fase perkembangan HIV dalam tubuh manusia. Ya, ada 4 fase di situ. Yang pertama adalah fase window period atau periode jendela. Ya, pada fase ini seseorang yang terinfeksi sama sekali tidak menunjukkan gejala apapun. Ya, ada beberapa kejadian yang dialami seseorang mengidap pada fase ini adalah flu atau pusing, lemas, agak demam, dan lain-lain. Ya, hal ini biasanya terjadi antara 2-4 minggu setelah seseorang terinfeksi HIV. Walaupun pada fase periode jendela, orang tersebut sudah menjadi sumber penularan. Ia dapat menularkan virusnya kepada orang lain pada setiap kesempatan yang memungkinkan terjadinya penularan itu. Ya. Untuk fase berikutnya yaitu fase asimptomatik atau tanpa gejala. Ya. Fase ini seseorang tidak menunjukkan gejala sama sekali. Ya. Perlahan-lahan jumlah CD4 dalam darah menurun karena diserang oleh HIV. Kadang ada keluhan berkaitan dengan pembengkakan di kelenjar getah bening, tempat di mana sel darah putih diproduksi. Yang selanjutnya fase simptomatik atau bergejala. Di fase ini
pengidap akan mengalami gejala-gejala ringan namun tidak mengancam nyawanya. Ya, seperti demam yang bertahan lebih dari sebulan, lalu menurunkan berat badan, ya, diare, lalu batuk lebih dari sebulan, dan gejala kelelahan yang berkepanjangan. Pada fase ini sudah akan muncul gejala-gejala yang serius. Lalu yang terakhir adalah fase AIDS, ya. Pada fase ini pengidap telah menunjukkan gejala AIDS, penyakit, ya, yang menyangkut tanda-tanda khas AIDS, yaitu adanya infeksi oportunistik, ya, penyakit yang muncul karena kekebalan tubuh manusia sudah sangat lemah, ya. Jadi pada fase ini seseorang sudah dinyatakan mengidap penyakit AIDS. Yang berikutnya, perilaku yang berisiko tinggi menularkan HIV/AIDS. Ya, ada beberapa perilaku yang sangat berisiko, ya, terjadinya penularan. Yang pertama adalah wanita dan laki-laki yang berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Ya, berganti-ganti pasangan. Yang kedua, wanita dan pria tunasusila serta pelanggan mereka. Yang ketiga, orang-orang yang melakukan hubungan seksual secara tidak wajar seperti anal seks dan mulut, ya, itu juga berisiko tinggi. Yang keempat, penyalahgunaan narkotika dengan suntikan dengan menggunakan jarum suntik secara bergantian, ya, jadi lewat jarum suntik yang tidak steril. Tapi ada beberapa perilaku atau tindakan yang tidak bisa menular atau yang tidak bisa tertular HIV, ya, seperti bersenggolan, ya, berjabat tangan, lalu bersin batuk, lalu menggunakan WC dan kolam renang yang sama dengan pengidap, gigitan nyamuk atau serangga itu tidak bisa menularkan virus HIV atau menularkan penyakit AIDS. Untuk berikutnya yaitu pencegahan, ya, bagaimana cara mencegah penyakit HIV. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah atau sebelum menikah, ya, bukan tidak melakukan seks bebas, pasti itu, ya. Yang kedua, tidak berganti pasangan seks bila sudah menikah, ya, bisa diartikan setia dengan pasangannya. Yang ketiga, memastikan transfusi darah, produk darah dan plasma dan alat suntik steril atau tidak tercemar HIV, ya. Jadi saat kita transfusi darah atau donor atau cek darah itu memastikan alat suntiknya steril. Yang keempat, berperilaku tanggung jawab sesuai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Lalu yang kelima, menyebarkan dan memahami informasi mengenai penyebaran dan pencegahan HIV dan AIDS. Yang selanjutnya, the break time will be ended in 5 minutes. Selanjutnya yaitu pengobatan penyakit AIDS, ya. Untuk pengobatan sampai sekarang belum ditemukan obat yang tepat untuk menyembuhkan penderita AIDS secara total, ya. Tetapi ada beberapa jenis obat dalam menghambat perkembangan virus HIV ini, ya. Yang pertama yaitu AZT atau azidotimidine, ya. Lalu
ada DDI ya, dideoksinosin. Yang ketiga adalah DDC ya, dideoksintidine ya. Jadi ketiga obat ini menghambat perkembangan ya, jadi tidak menjamin proses penyembuhan. Ini mungkin hanya memperpanjang hidup penderita untuk 1 atau 2 tahun saja, karena sampai sekarang belum ada obat yang dapat membunuh virus ini secara total. Demikian juga cara perawatan optimal untuk menyempurnakan kembali sistem kekebalan penderita AIDS belum ditemukan. Ya, obat-obat itu hanya untuk untuk memperpanjang hidup si penderita. Lalu ada cara untuk mengetahui atau tes HIV. Yang pertama dengan tes secara ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbate Assay. Lalu yang kedua tes secara immunoblood atau Western blot. Ya, setelah tes akan keluar hasil tes HIV yaitu positif dan negatif. Jadi ada beberapa tes itu. Untuk tes yang pertama ya, tes secara ELISA dipakai untuk penyaringan adanya infeksi HIV atau screening darah donor transfusi darah ya. Hasil positif dari tes ELISA ini yang artinya kemungkinan ada antibodi terhadap HIV. Jadi masih perlu dipastikan dengan pemeriksaan lanjutan melalui tes yang kedua atau secara Western blot. Jadi pemeriksaan secara Western blot ini lebih spesifik terhadap HIV, walaupun lebih mahal dan lebih sulit dilakukan. Oleh sebab itu cara Western blot tidak digunakan untuk penyaringan, tetapi seperti telah disebutkan digunakan untuk memastikan hasil tes yang pertama atau tes ELISA. Oke, jadi itu penjelasan tentang penyakit HIV dan AIDS. Kiranya kalian sudah mengetahui bagaimana penyakit ini menular, gejalanya bagaimana, lalu cara mencegahnya seperti apa ya, cara tesnya untuk mengetahui penyakit ini ada atau tidak seperti apa, kalian sudah tahu ya. Semoga bermanfaat bagi kalian dan juga lebih berhati-hati dalam bergaul dan bertindak. Terima kasih.